Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Abdul Rahman, Yoga Ketaren, Karin Duresti, Gracie Purba, Mutiara Sani, Syaharani, Kevin Jeremia, Egiselda Sabrina, dan Teresa Karin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Adapun latar belakang dari hasil diskusi kami yaitu adalah Indonesia sebagai negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan pernyataan konsep negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan atau welfare state, merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, di mana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Geseran atau perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari preventing government atau kewirausahaan birokrasi, good governance atau kepemerintahan yang baik, new public management atau manajemen baru publik, ke new public service atau pelayanan baru publik, merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan, keinginan, dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas, dan bahagia lahir batin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan akan sangat menjamin akses yang sama dari setiap warga negara dan bangsa di dunia untuk mendapatkan pelayanan dari penyelenggaraan negara. Standar pelayanan minimal atau SPM. Misalnya dapat menjadi instrumen bagi penyelenggara negara untuk melindungi warga dan masyarakat dimanapun dan kapanpun berada. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diartikan bahwa isi dari undang-undang tersebut adalah mengenai administrasi pemerintahan, di mana undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya kewenangan badan atau instansi pemerintah daerah berada di tangan pimpinannya. Namun biarpun telah diberikan kebebasan untuk kepala atau pimpinan dari badan tersebut untuk menentukan kewenangannya, pemimpin tersebut harus bisa lebih mendengar anjurannya. Dalam reformasi manajemen sektor publik, tidak ada penerapan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hanya membahas tentang hak, kewajiban, kewenangan, dan tata aturan dari suatu badan instansi tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah kami paparkan, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana konsep Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang 1945, mulai dari hierarki paling atas sampai dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota bisa menjadi payung hukum dalam reformasi manajemen sektor publik. Tujuan penulisannya yaitu yang pertama untuk tugas mata kuliah manajemen publik, yang kedua untuk menambah wawasan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang ketiga untuk mengetahui konsep-konsep mengenai perundang-undangan terhadap administrasi pemerintahan. Next. Bab 2 pembahasan. Nah, dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat, dokumentasi, registrasi, dan persoalan arsip. Sedangkan dalam arti luas, administrasi ini bisa dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut proses, yang di dalamnya seluruh proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan, hingga pelaksanaan. Yang kedua dari sudut fungsi, yang di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh administrator yang memiliki tugas masing-masing. Dan yang terakhir dari sudut kelembagaan, yang di dalamnya memiliki sumber daya manusia yang telah diatur, tugas dan fungsinya, atau administrator, pembantu, ahli, manajer, dan karyawan. Administrasi berkaitan dengan penyelesaian. Hal-hal yang dilakukan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan menurut Luther Gulick 1937. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatakan administrasi pemerintahan itu merupakan sebuah keputusan serta tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan konkret
yang dihadapi oleh para penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Yang dimana pemerintah itu memiliki kewenangan di dalam memberikan kepastian hukum sebagai suatu landasan dari tindakan diskresi oleh pemerintahan. Sedangkan fungsi dari administrasi pemerintahan ini adalah melaksanakan administrasi yang mencakup dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan maupun perlindungan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan diundangkan dengan maksud menjadi suatu pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya, di mana saya akan melanjutkan tentang maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini terdapat dalam 2 pasal, di mana pasal kedua itu menjelaskan tentang maksud dari undang-undang ini, yang terdapat beberapa poin seperti dijelaskan dalam pasal 2 itu sebagai salah satu dasar hukum badan dan atau pejabat pemerintah, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini terdapat di dalam pasal 3, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang kedua menciptakan kepastian hukum, yang ketiga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, keempat menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, yang kelima itu memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, dan yang terakhir itu aparatur pemerintah di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun menerapkan AUPBM dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3 ada bab 3 metode penelitian. Pendekatan ini yang kita pilih adalah penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang humanistik, bukan juga dapat menjelaskan dalam perspektif natural atau ilmiah. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sendiri akan menggunakan observasi, menggunakan kajian literatur sebagai acuan, maka observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap segala penelitian terdahulu yang memiliki kata kunci sama dalam permasalahannya. Yang ketiga, instrumen. Yang keempat, data sumber penelitian. Dan kelima, teknik analisis data. Bab 4, metode analisis. Studi kasus rangkap jabatan sebagai potensi besar penyalahgunaan jabatan. Rangkap jabatan merupakan suatu kondisi di mana seseorang memegang 2 atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Rangkap jabatan berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi dan kasus buruk lainnya. Di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, mengenai pasal itu melarang rangkap jabatan anggota parlemen di beberapa bidang seperti lembaga swasta, akuntan politik, konsultan, advokat, pengacara, maupun notaris. Mengapa pejabat melakukan rangkap jabatan? Karena banyaknya faktor, di antaranya faktor kepentingan. Maka dari itu, para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikan kepada tim sukses atau kepada keluarganya. Ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan. Setidaknya ada 2 pasal undang-undang dan peraturan pemerintah yang melarang rangkap jabatan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 26, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, serta Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang tidak boleh melakukan rangkap jabatan yakni direksi perusahaan negara maupun swasta, atau komisaris, menteri, pimpinan organisasi, dan PNS.
Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan di dalam partai politik. Semuanya ini dirangkai dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, ketentuan ini berimplikasi pada salah satu unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yakni penyalahgunaan wewenang. Harus diujikan terlebih dahulu kebenaran di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jika hasil keputusan Tata Usaha Negara menyebutkan terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Adapun juga kehadiran unsur penyalahgunaan wewenang sebagai delik korupsi memberikan rujukan hukum yang jelas bahwa penyelesaian kewenangan dan tugas jabatan seseorang pejabat berlandaskan kepada disiplin ilmu administrasi. Namun, jika dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas jabatan menimbulkan dampak terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana berupa penggunaan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang menyimpang dari tujuan dan maksud diberikannya kewenangan jabatan, apalagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu menggunakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebaiknya selalu dikaitkan dengan standar dan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena komersialisasi kekuasaan menimbulkan dampak berkurangnya investasi dan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi. Di dalam mengambil sebuah keputusan, penyelenggara negara harus mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Next, berdasarkan studi kasus di atas, apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bisa menjadi payung hukum reformasi manajemen sektor publik? Tuntutan terjadinya suatu perubahan sebagai salah satu bentuk reformasi manajemen sektor publik. Reformasi sektor publik ini wujud dari tuntutan dan kritik terhadap organisasi sektor publik. Suatu reformasi dalam tubuh sektor publik di negara-negara maju, yaitu suatu perubahan bentuk administrasi publik dari yang kaku, hierarkis, dan birokratis menuju ke bentuk manajemen publik yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Ini bukanlah sekedar perubahan kecil tentang gaya manajemen, tetapi perubahan mendasar tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan warganya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menopang reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, di mana undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjaga hubungan aparat pemerintahan dengan warga masyarakat, dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Bab 5 penutup. Adapun kesimpulan yang kami ambil, yaitu dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai tata usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat, dokumentasi, registrasi, dan persoalan arsip. Sedangkan dalam arti luas, administrasi bisa dilihat dari 3 sudut, yaitu sudut proses, yaitu di mana seluruh proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan, hingga pelaksanaan. Dari sudut fungsi, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh administrator yang memiliki tugas masing-masing. Dan dari sudut kelembagaan, yaitu administrasi memiliki SDM yang telah diatur tugas dan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatakan administrasi pemerintahan itu merupakan sebuah keputusan serta tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, dilakukan untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi para penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Di mana pemerintah itu memiliki kewenangan di dalam memberikan kepastian hukum sebagai landasan dari tindakan diskresi oleh pemerintahan. Sedangkan fungsi dari administrasi pemerintahan ini adalah melaksanakan administrasi yang mencakup dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan maupun perlindungan. Next.
Tertera dalam hal tersebut dijelaskan bahwa yang tidak boleh melakukan rangkap jabatan yakni direksi perusahaan negara atau swasta, atau komisaris, menteri, pimpinan organisasi, dan PNS. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya, termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab. Terdapat pengecualian bagi PNS yang rangkap jabatan yaitu jaksa, peneliti, dan perancang apabila tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya. Next. Baik, saran penulis yang pertama adalah dalam proses pengangkatan pejabat pemerintahan yang terjadi di daerah, sekiranya harus didasarkan pada asas transparansi, yang dimana mekanismenya ini harus diperjelas sehingga tidak menimbulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, terkait dengan rangkap jabatan yang berada di luar perkiraan atau tidak bisa diantisipasi sebelumnya, maka lembaga terkait atau yang dalam hal ini peneliti lebih memilih Badan Kepegawaian Daerah sebaiknya melakukan konsultasi maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengantisipasi terkait dengan proses yang di luar perkiraan. Yang ketiga, diperlukan adanya peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas jabatan agar jabatan lebih memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga sebagai seorang profesional hukum notaris dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya dengan berpegang teguh pada kode etik. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan kepada penyuluhan hukum, baik berupa pelatihan, seminar, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang yang baru saja disahkan. Yang kelima, dalam kaitannya dengan larangan rangkap jabatan dan banyaknya pengurus yang juga pengurus dan anggota partai politik tertentu mesti diterapkan. Baik, itulah akhir dari presentasi. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sally Marisa Siombing. Kami tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.